Halo Sang Mate, terima kasih yang udah ikutan kasih voting, dan untuk teman-teman yang udah bertanya nih di chat Zoom dan juga YouTube yang belum sempat saya jawab, saya bakal jawab nih di sesi Q&A berikut ini. Oke, yang pertama dari Ira Safitri nih. Kak, gimana sih cara dapetin winning campaign supaya kita dapat penjualan yang banyak? Nah, ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi winning campaign itu adalah iklan yang atau campaign yang dia jadi winnernya gitu. Nah, biasanya kalau dari kita buat itu misalkan 5 sampai 10 campaign, itu mungkin winning campaign-nya cuma 1 atau 2. Nah, contoh studi kasusnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman misalkan punya budget 500.000 untuk campaign gitu ya. Jangan dibuat hanya satu campaign aja, tapi kalau bisa kita uji dulu. Jadi misalkan nih 500.000 itu dipecah jadi 5 campaign. Nah, kenapa? Karena kita bisa tahu nih target audiens kita tuh yang tepat seperti apa. Jadi misalkan di campaign 1 ya, kita target audiensnya itu misalkan lokasinya di mana, terus dia usianya berapa, minatnya atau interestnya itu apa, atau behaviornya seperti apa gitu. Kita harus uji dulu. Nah, selain juga dari sisi target audience, kita juga bisa variasikan ya dari sisi placement atau penempatan iklan. Contoh misalkan nih, untuk campaign yang pertama, kita placementnya hanya di Facebook atau mungkin di Instagram, dan Instagram pun juga luas. Ada story, ada feed, terus ada carousel, ada reels kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Nah, kita ketika udah melakukan uji A/B testing itu, kita bakal tahu nih, oh ternyata target market atau audiens saya itu ada di sini loh gitu. Dia sukanya di mana, terus dia itu kecenderungannya untuk melakukan pembelian itu lewat mana gitu. Nah, ketika kita udah dapetin tuh key-nya itu atau kuncinya di situ, nah itu peluang kita dapetin winning campaign tuh jadi makin besar. Seperti itu ya. Kemudian nih dari Erna Widiati ya, Kak, akun iklan saya ini disable. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini sering banget ya kasus akun disable itu. Jadi kalau teman-teman nih ketika mulai beriklan ya, itu sering banget ada kasus akun disable. Jadi teman-teman nggak bisa jalan iklan lagi. Nah, gimana sih caranya ketika sudah disable nih? Oke, yang pertama, teman-teman kalau disable-nya itu belum permanen ya, itu bisa teman-teman appeal dulu. Jadi teman-teman harus appeal itu lewat customer service-nya Facebook. Dan itu biasanya harus membutuhkan data diri, misalkan contoh kayak KTP, terus namanya harus sesuai gitu. Kalaupun entitas bisnis itu berarti harus menyiapkan kayak dokumen-dokumen seperti NPWP, terus SIUP dan sebagainya. Nah, kalau untuk mencegahnya gimana? Nah, teman-teman harus pastikan nih, ketika teman-teman itu mau iklan, kalau bisa jangan gunakan akun yang baru dibuat gitu. Misalkan nih hari ini buat akun Facebook, nah terus dipakai beriklan, nah itu kemungkinan bakal di restricted atau disable itu makin besar. Terus yang kedua juga selain tadi ya, jangan pakai akun yang baru, itu juga teman-teman harus menggunakan payment yang memang sesuai sama nama akunnya gitu. Jadi harus sesuai nama akunnya. Terus teman-teman juga pastikan produk teman-teman itu nggak melanggar privacy atau policy dari Facebook gitu. Nah itu ada nanti teman bisa cek di facebook.com/privacy policy. Nah, oke, terima kasih untuk teman-teman ya yang udah bertanya, dan semoga menjawab nih pertanyaannya, dan sampai ketemu lagi di kelas KTIG Sang Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.